gue bentuk lah itu BCP event. Kalau lu bisa lihat di Instagram itu lu BCP event, lu lihat di sana kerjaannya kayak apa. Itu akhirnya 2009 akhir kebentuk, udah lagi semangatnya kan. Lagi semangatnya semangat banget, baru ibaratnya baru bayi baru lahir kan. Bayi baru lahir, semangatnya dikasih kerjaan yang luar biasa tuh. Kemarin gue nge-handle BNI Java Jazz Festival. Itu kolaborasi sama Trilogi. Nah kan dikasih kepercayaan itu, ya udah gue sikat, alhamdulillah sukses, udah COVID. Edaners, thank you banget udah hadir kembali di channel gua, udah sempet hadir. Bagi teman-teman yang belum komen dan belum subscribe, silakan di subscribe, silakan di share jika bermanfaat. Bagi yang baru hadir di channel gua, Edan and Friends, kenapa gua namain Edan and Friends? Itu adalah singkatan nama gua, Edward Antonius, bukan Edan orang gila. Dan untuk teman-teman juga yang belum tahu, channel gue ini adalah untuk membagikan pengalaman-pengalaman dari seorang profesional di bidangnya masing-masing, bagaimana dia mendapatkan gelarnya, profesinya hingga saat ini, seorang yang profesional di bidangnya. Dan mereka tentu saja tidak instan, mereka mengalami pembelajaran dan juga studi untuk mendukung profesi mereka. Dan saat ini saya akan ngobrol bersama teman saya yang berprofesi sebagai pekerja event. Nah, dia juga lebih senang disebut sebagai pekerja seni karena gelarnya, yaitu sarjana seni. Dia mulai dari kru hingga project manager, project officer, sehingga dia berani membuka usahanya sebagai event organizer, yaitu BCP Production. Apa itu BCP Production? Bisa dibuka di Instagramnya, juga bisa dilihat di YouTube-nya. Oke, tidak lama lagi, mari kita ngobrol bersama Bobby Jambul. Oke, thank you Bobby Jambul. What's up, bro? Yo, what's up? Iya. Bung Edan yang menyaksikan ini adalah teman gue, Bobby Jambul. Nama aslinya siapa, Bob? Nama aslinya Bobby Cesar Pratama, Mas Bonti. Cesar Pratama. Doi profesinya di bidang event organizer. Oke, penyelenggara acara ya. Mantap. Salam apa tuh? Kurang lebih seperti itu. Salam ini physical distancing, COVID. Gimana kabar, Bob? Sehat? Baik, Om Bonti, sehat Om Bonti. Oke. Sekarang lebih dipanggil apa nih? Profesinya lebih enak disebut apa nih? Pekerja seni atau event organizer, promotor? Karena gue background dari sekolah seni ya kan. Gue itu kuliah di Institut Kesenian Jakarta angkatan 2005. Mungkin lebih enaknya biar namanya alma mater ya. Yoi. Bisa dibilang pekerja seni. Ya. Mantap. Pekerja seni. Ya. Kan biar SSN-nya ke bawah. Yoi. Dengar-dengar ya. Jurusan pengelolaan seni pertunjukan ya? Iya. Waktu itu
jurusan kita namanya kajian seni pertunjukan. Ah, Untuk peminatannya manajemen seni pertunjukan. Memang pada saat itu masih banyak orang yang belum tahu nih tentang manajemen seni pertunjukan. Nah, ternyata di IKJ itu ada. Nah, gitu. Nah, gue juga masuknya juga kebetulan juga tuh. Wih, ternyata ada. Ya kan? Nah, akhirnya gue tertarik, ya udah, gue cemplung di situ. Nah, untuk pekerja event dulu pernah ada di kampus IKJ itu memang belajar tentang manajemen seni pertunjukan. Tinggal tahu sekarang masih ada apa enggak ya, Bu? Soalnya kan banyak juga yang tanya mungkin nggak ada sekolahnya gitu. Ternyata pernah ada ya. Kita pernah belajar Pernah di ada, pernah ada. manajemen seni Sekarang pertunjukan. kayak sekolahnya udah tutup nih karena COVID. Iya. Enggak ya? Nah, itu dia. Nah, kita akan banyak belajar tentang apa sih event itu, apa sih seni pertunjukan, bagaimana di belakangnya, siapa aja yang terlibat. Dengan narasumber kita adalah Bobby Jambul. Mantap. Kenapa dipanggil Bobby Yo. Jambul tuh? Sampai Jadi sekarang dulu masih kayaknya tuh. sekarang masih jadi kebawa jadinya. Ah, Jadi dulu sejarahnya nih ya, waktu di iya. kampus dulu ya kan gue ngeband tuh ya kan. Ah, Ngeband terus referensinya tuh rada-rada 50-an juga tuh. Elvis Presley ya kan. Nah, yoi. dari situ gue copy paste tuh rambutnya dia, jambulan kan. Ah, Akhirnya dari situ berawal. Nah, ada temen gue namanya Benji tuh, gue inget banget Benji. yoi. Dia punya band namanya It's Different Class, ya kan. Gue lewat di depannya dia, di jurusan TV tuh, film dan TV, panggil, Jambul, Jambul. Nah, dari situlah, oh ini kayak asik juga nih, Bobby Jambul. Nah, soalnya kan kalau Bobby kan biasanya botak biadab. Nah, Yoi. karena gue nggak botak, kayak gue Jambul, jadi Bobby Jambul, gitu. Mantap. Tuh, asal muasal Bobby Jambul ya seperti itu sampai sekarang ke bawah. Berarti dulu Gitu. dari ngeband sempet nge-MC juga lo ya? Sempet Nge-MC nge-MC dulu, ya tuh. ngeband, nge-MC. Terus kenapa sekarang tertarik di belakang layar, Bob? Awalnya kan di depan Jadi layar tuh. jadi tuh emang udah jalannya ya, gue ngikutin arusnya nih, gue ngikutin flow-nya di kehidupan gue, asik. Dari sekolah tuh gue juga udah ditentukan kayaknya tuh dari sekolah. Dulu nih, asal lu tahu nggak gue daftar di mana? IKJ, jurusannya teater. Kan? Akhirnya nggak diterima, gue kayak kurang cocok jadi aktor. Ya. Oke. Nah akhirnya ya dari situ ternyata, oh gue diarahin nih mungkin nih manajemen seni pertunjukan. Nah itulah yang awal muasal gue mengenal dunia event. Nah di situ gue belajar tentang semua bagaimana memanage sebuah acara karena memang di kampus kita kan nih semuanya ada ya seni pertunjukan ya, dari namanya gedung pertunjukannya ada, gedung teater tuh lo mau belajar panggung apa juga ada, terus mau jadi penarinya juga ada, pemusiknya juga ada, teman-teman kita juga semuanya kayak gitu. Jadi secara circle-nya juga emang udah apa ya, memadai lah untuk seni pertunjukan. Nah di situ gue terjunnya tuh kalau nggak salah tahun 2007 awalnya. Ini berbarengan sama MC-an gue juga nih sebenarnya. Jadi di 2007 gue eventnya gue lupa namanya. Gue di situ ingat banget gue jadi stage crew bantuin di JCC lah, pokoknya cari di JCC selama 3 hari. Nah di situ gue coba belajar tentang event organizer yang di bidang profesional ya, maksudnya keluar kampus gue, ternyata oh menarik juga nih. Akhirnya dari 2007 itu gue ikut kakak-kakak senior gue juga deh di kampus. Waktu itu gue diajak sama Mbak Sinta namanya kalau nggak salah. Ya Mbak Sinta tuh gue diajak kalau nggak salah ya 2007 gue lupa. Nah dari situlah akhirnya di situ gue tapi kayaknya seru juga nih. Nah itu barengan juga tuh sama MC-an gue sebenarnya. Jadi gue punya backup juga, mau MC, mau event,
ada nih pemasukan buat jajan-jajan anak kuliahan lah intinya gitu kan. Oke. Nah, gue mulai start 2007, akhirnya gue kenal-kenal lah sama orang luar intinya, sama teman-teman IO yang luar. Iya. Nah, akhirnya gue 2009 gue sempat terjun ke WO tuh Bon, wedding organizer. Wih. Nah, itu gue bantuin WO, ya pokoknya seksi sibuk lah ya, gue ngurusin perintilan semuanya. Nah, waktu di WO itu gue biasanya ada 2 lokasi biasanya. Resepsinya di Bali, akad nikahnya di Bali, resepsinya di Jakarta. Nah, biasanya yang di Bali itu pasti keluarga inti tuh resepsinya, matrimoninya lah. Terus untuk resepsinya di Jakarta, nah itu pengalaman yang menarik juga tuh, WO tuh. Setelah itu 2000 sampai 2012 lah kurang lebih gue gelutin WO, dan itu juga ada event-event juga, IO juga tuh. Ya, gue masih freelance juga. Akhirnya 2013 gue memutuskan untuk in-house di IO yang kliennya pemerintahan. Nah, disitulah gue mulai sangat tertarik tuh sama event organizer. Wih, ternyata dunia seperti ini ya, gitu. Sampai lu sertifikasi juga tuh ya? Oh iya, sampai sekarang gue punya sertifikasi juga event management sih. Kemarin gue buat di Menteng tuh. Gitu. Itu usulan lu sendiri apa disuruh dari kantor apa gimana? Enggak, itu gue inisiatif sendiri. Jadi ini balik lagi ke background gue yang 2013 sebenarnya. 2013 gue ngurusin event pemerintahan, ternyata sangat penting banget ya sebuah sertifikat untuk bekerja di instansi pemerintah, ya kan. Mereka biasanya nyebut tenaga ahli tuh. Makanya nih Bon, S1 gue akhirnya gue lulusin juga. Waktu itu gue udah hampir kuliah udah kayak gitu tuh nyari duit aja. Nah, akhirnya karena terbentur sama sertifikasi itu ya akhirnya wah kayak gue selesaiin skripsi gue S1 ya udah cukup deh di situ S1, lumayan buat ada jasa kan. Kalau buat ngejar event pemerintahan ya udah akhirnya gue lulusin ya, akhirnya gue meluluskan diri di S1 gue, sarjana seni manajemen seni pertunjukan. Akhirnya gue baru buat sertifikasi tahun 2019 kalau nggak salah. Nah itu gue coba buat dari 2019-an lah. Ya itu gue coba buat agar ketika gue mengikuti event pemerintahan secara personal gue lulus nih, maksudnya lulus dalam arti administrasi lulus. Ijazah gue punya, sertifikasi gue punya, kayak gitu sih. Jadi lebih qualified aja gitu. Itu lebih ngincer pemerintah ya. Sekarang masih apa bebas? Bebas sih Bon. Sebenarnya kalau ngincar pemerintah sih ya kerjaan mana aja sih masuk sih. Mau pemerintahan mau swasta sikat. Selama eventnya jelas kan sikat lah. Ada ini gak sih yang menginspirasi lu tuh buat jadi IO? Zaman-zaman lu ngelihat sosok siapa, wah gua oke nih orang nih. IO-nya juga oke nih, ada inspirasi tersendiri nggak lu? Dibilang inspirasi sih mungkin ini role model gue sebenarnya. Role model ya. Role model sih sebenarnya. Waktu itu gue in-house setelah 2013 gue in-house di pemerintahan. Gue 2014 itu akhir in-house di IO yang memang kliennya bervariatif nih, ya kan. Swasta. Nah, disitulah gue mulai menekuni, bisa dibilang gue berkonsentrasi mendalami apa sih dunia ini, industri ini gimana, kayak gitu orangnya siapa. Nah, disitulah gue mulai menemukan sosok yang memang wah ini harus di copy paste, bisa dibilang copy paste, modif ya kan, modif dikit gitu. Ada orangnya ya? Juga sekarang masih tektokan sama gue. Zaman gue kan
Koko Deteksi tuh. Wah, kayaknya tiap bikin Hmm, event sukses banget dia kan dengan parade Koko. beduknya. Dulu Soundrenalin pertama-tama Doi itu yang bikin tuh. Hmm. Deteksi Itu lu pertama kali Production. lihat, oh, lu pertama kali sosok melihat itu ya? Pertama kali itu tuh, gue cari Hmm. jurusan itu ada nggak ya? Makanya gue masuk ke kampus, oh ternyata ada. Sama ini dulu Lu siapa? Java Musik Indo, Ardi Subono. oh, eh, Inspirasi dulu zaman-zaman gue lah. lu masuk kampus tahun berapa sih, Bon? Gue 2001 gue, Oh, beda 4 tahun kita ya. beda 5 tahun. Lu kelar berapa Mantap. tahun berarti, Bob? Jangan ngomongin kelar berapa tahun, pokoknya gue angkatan 2005 ya. Jangan ditanyain kelar berapa tahun, ya kan? Ternyata emang penting ya, ijazah tuh sama sertifikasi di dunia kita sekarang ini tuh penting ya. Ya, menurut gue penting, sesuai kebutuhan sih sebenarnya. Sebagai Di mana kebutuhan ya. posisi lu, di mana meletakkan kaki lu itu aja sih. Nah, sekarang lu, Ada yang uh, ya ada yang mungkin nggak penting karena lebih mentingin skill ya. Tapi skill. kadangkala bisa terbentur tuh antara skill dan sertifikat tuh. Jadi ketika Uh, skill lu emang keren banget, tapi ketika lo mau bekerja yang emang butuh sertifikasi, nah itu kebentur di situ aja. Jadi gue memutuskan untuk ya udahlah, gue selesaikan semuanya dan gue buat. Jadi supaya tidak terbentur. Karena skill gue kan kurang. Nah, jadi harus uh, sertifikasi gue nih yang gue kuatin gitu. Oke. Nah, job-job lu yang pernah lu lakuin nih, Bob, mulai dari apa sampai sekarang lu udah di posisi apa nih? Gitu. Step-stepnya. Kalau kalau job-job yang udah gue lakuin, kalau mungkin bisa gue kategorikan kali ya. Ah, Jadi yang dulu sama yang sekarang. Nah, kalau yang dulu tuh menariknya, gue pernah ngurusin wedding organizer. Nah, bisa dibilang mungkin job desk gue asistennya bos gue lah. Bos gue yang director semuanya nih buat ngurusin semuanya, nah gue nge-backup dia. Kayak gitu. Nah, itu yang menarik dari wedding organizer adalah lu bukan mengurusi sebuah perusahaan yang memang profesional, tapi lu mengurusi sebuah keluarga, dua keluarga lagi, ya kan? ah, Mempelai pria dan mempelai wanita. Nah, itu gue punya pengalaman yang menarik tuh, wedding organizer di Bali waktu itu. Jadi saking saking sibuknya sekali, kita harus ke Luwatu, pokoknya kalau nggak salah, gue waktu itu hotelnya di Seminyak, kita harus ke Luwatu. Nah, karena dadakan, gue lupa waktu itu apa, gue sampai nggak pakai sendal. Jadi gue beli sendal di pinggir jalan lah intinya gitu. ah, Nah, akhirnya pas kita mau ke Luwatu ternyata ada dadakan lagi nih, tiba-tiba keluarnya dadakan. ah, Gue dikirim sama bos gue untuk balik ke hotel lagi. Nah, itu posisi gue belum pakai sendal tuh. ah, Gue turun di persimpangan bandara lah itu. Nah, bos gue lanjut ke Luwatu, gue turun di situ. Nah, gue sampai nggak pakai sendal, nyari sendal untuk balik lagi ke hotel. Nah, di situ kayak apa ya, kayak lo dikagetin itu, cabut cabut, tiba-tiba di tengah jalan gue harus balik ke Seminyak. Nah, itu seru tuh. Nah, terus kalau wedding lagi, ya lu pendekatannya beda ya sama kliennya. yeah, Maksudnya kan mereka kan keluarga tuh. ah, Jadi oma-oma, opa-opa ya kan, yang harus iya bu gimana kayak gitu, lebih lebih melayani lah karena kan yeah, secara industri kan bidang kita kan jasa kan, jadi ya yang dijual adalah jasa. Kalau ngomongin produksi-produksian kan itu ibaratnya jualan yang lain, tapi utamanya adalah menurut gua di event organizer ini adalah jasa itu. Nah, itu yang seru sih kalau wedding tuh. Nah, Lu manage kalau berapa orang tuh yang lu manage tim lo waktu wedding itu? kalau kalau pas wedding sih, kalau ke Bali sih tim kecil ya, mungkin Hmm. 10-an lah tim intinya, kurang lebih 10 di luar vendor ya.
Karena waktu di Bali itu ya tamu paling cuma 200 orang lah keluarga inti. 100 undangan yang datang kan 200 standar ya. Nah baru pas di Balinya tuh biasanya ribuan tuh resepsinya. Kayak Itu gitu. 10 apa aja tuh Bob, bisa diceritain? 10 orang Kenapa? itu. 10 orang itu posisinya apa aja tuh tim lu? Ada yang pegang transportasi, ada yang pegang produksi, terus ada yang ngurusin konsumsi, terus ada yang ngurusin dekor. Nah ini ngurusin dekor sendiri nih, ya kan? Produksi sama dekor agak sedikit beda nih kalau di wedding. Ya, menurut gua kalau produksi di wedding ya standar kayak IO kita ya, maksudnya audio system, lighting gitu-gitu. Nah ini orang dekor sendiri nih, kayak gitu. Nah ada kan kalau di wedding yang sering kita jumpain kan, mereka kadang udah milih sendiri tuh ya, tanpa kita tahu tuh. Dia milih dekornya siapa, ini siapa. Atau kita di hari H di hadapan nih, gue udah ada ini. Lu tinggal atur. Nah kebetulan dulu bisnisnya bos gua nih memang dia kuat di dekorasi, Bon. Jadi yang dijual sama dia tuh emang dekorasi. Jadi dekorasi itu emang keren-keren banget emang lah. Sampai gua nggak paham deh tuh bunga-bungaan. Karena kan memang gue pure gue cari pengalaman tuh di WO. Nah ternyata di situ ternyata bukan jati diri gue yang sebenarnya di situ. Ya udah akhirnya gue cari yang lain gitu. Akhirnya sampai sekarang nyemplung di event organizer. Itu khusus dekor doang apa paket dia jual? Misalkan ada yang jual paket juga. Full paket, dekor, produksian, jasa, entertainment juga ya. Entertainment kayak gitu. Nah akhirnya sampai yang sekarang inilah gue ngurusin beberapa acara sih gitu. Tadi pertanyaan lo apa? Di awal gue lupa. Step-step lu sampai jadi sekarang lu jadi apa dulu? Kru kecil dulu apa, terus jadi apa, hingga posisi lu sekarang ini. Udah pede lah, udah mateng gitu. Jadi pas zaman kuliah yang tadi gue bilang, Bon, gue pertama kali event nih, gue jadi stage crew di JCC selama 3 hari. Gue ingat banget hari Jumat, Sabtu, Minggu. Cuma gue lupa eventnya apa. Itu pada tahun itu tuh stage crew. Ini mohon maaf ya ngomongin angka nih. Ini biar sharing ini aja tahun-tahun. Kan kalau sekarang udah enak nih, stage crew kan bayarannya wah lumayan lah ya. Kalau gue dulu jadi stage crew tahun 2007, gue inget banget. Gue sehari dibayar 250.000 dan itu gue udah bersyukur banget. Alhamdulillah. Itu udah sama Shodi itu ya? Di bawah Shodi itu berarti ya? Stage crew-nya. Iya, gue di bawah Shodi. Iya, gue di bawah Shodi-nya. Kayak gitu. Selama 3 hari tuh, wah lumayan kan, anak kuliahan dapat 750.000 3 hari kan. Lumayan banget pada saat itu ya. Gue banget. Nah, gue jadi stage crew pada saat itu, akhirnya gue selanjutnya jadi LO. Ya kan. Dulu eventnya International Dance Festival. Nah, pasti lu tahu juga tuh. IDF ya. IDF. Gue lupa tahun berapa IDF-nya. Pokoknya gue pernah jadi LO. Gue dulu nge-LO-in penari dari Solo. Penari latarnya siapa tuh? Madonna, siapa sih namanya? Mas siapa tuh? Eko ya? Mas Eko. Mas Eko, bener. Eko siapa? Kuntadi ya? Eko Kuntadi masih ini. Cokro TV. Eko Suprianto apa? Ya, pokoknya itulah. Nah, gue nge-LO-in dia tuh pas IDF, International Dance Festival. Nah, itu gue juga seneng banget tuh punya pengalaman baru. Oh, ternyata LO seperti ini ya. Maksudnya di struktur event organizer. Gue soalnya juga inget juga tuh, Bon, kata dosen gue. Kalau lu mau terjun ke dunia event, langkah pertama lu adalah lu mulai dari bahasanya dia nih, bahasa dosen gue. Dosen lu juga sebenarnya sih kalau lu ingat, Pak Robertus. Iya. Nah,
Pak Robert tuh pernah bilang sama gue gini, sampai sekarang gue ingat banget. Ah. Lu kalau mau jadi terjun di dunia event organizer, mulai dari ngangkat-ngangkat sound system. Nah, kan gue cerna tuh kan omongan dia tuh. Anjay, kenapa harus ngangkat sound system nih, gue bilang. Oh, ternyata itu cuma sebuah umpamaannya dia. Ternyata gue paham tuh. Oh, ternyata mulai dari stepnya dari sini, ya gue waktu itu mulai dari stage crew, LO, kayak gitu. Terus dia project officer, project manager, sampai sekarang project director lah bisa dibilang. Gitu. Kurang lebih itu gue belajar yang paling gue tekunin ya dari tahun 2014 sih. 2014 tuh gue benar-benar ibaratnya kuliah banget lah sama teman-teman gue juga yang lain kayak gitu. Gue belajar di situ ya udah. Lama di Flashcom lama juga ya lu ya? Nah, gue belajar di Flashcom dari gue masuk Flashcom tuh tahun 2014 akhir. 2014 akhir ya? Iya, benar. Jadi dulu Mas Takul juga kan satu alma mater nih sama kita. Oh gitu. Angkatan berapa deh? Dia 2002 deh. Interior 2002. Nah, gue di Flashcom itu masuk 2014 akhir Desember kalau nggak salah. Kantornya masih di Kalibata. Waktu itu masih di Kalibata. Nah, di situ akhirnya gue diajak Mas Takul buat gabung di Flashcom. Ya udah, akhirnya gue belajar banyak dari dia. Ya udah tuh gue tekunin tuh 2014 sampai 2015. Gue sempat resign juga tuh. 2015 bulan Juli kalau nggak salah gue resign karena gue harus nyelesain skripsi gue. Karena gue Agustus sidang. 2015 Agustus gue sidang kok. Akhirnya gue resign dari kantor. 2015 Agustus gue sidang. Desember gue wisuda 2015. Nah, dari situ gue belajar banyak. Akhirnya 2016 gue freelance tuh, Bon. 2016 gue freelance. Ya, gue bantuin Quad Event, gue bantuin Trilogi, gue bantuin beberapa IO yang lain kan setahun itu. Akhirnya di 2017 gue ditawarin lagi masuk ke Flashcom. Akhirnya gue masuk lagi tuh di Flashcom sampai 2018 awal tahun. Ya, 2018 awal tahun. Itu berapa tim? Gue belajar lagi lah, banyak ya? Banyak timnya. Banyak timnya. Waktu zaman gue di Flashcom lumayan banyak. Sekarang juga masih banyak juga sih. Iya. Dengar-dengar pas cabut berapa jajaran ikut cabut semua tuh. Ada apa gerangan? Info-info seputar event. Wah, anak lu kata siapa? Pada cabut nih, mulai dari ini. Ada lah, dengar-dengar lintingan. Kalau itu gue nggak tahu sih. Yang pasti gue cabut waktu itu 2018 bulan apa gue lupa ya. Bulan Februari kalau nggak salah ya, gue lupa awal tahun. Terus lu bikin BCP ini apa ikut bareng gabung sama teman-teman lu gitu? Nah, jadi sebelum gue ngebentuk BCP nih, gue masuk satu kantor IO lagi, Bon. Ya kan? Nah, gue penasaran kan, gue mau belajar sistem gimana sih manajemen kantor, sistem yang baik dan benar tuh seperti apa. Akhirnya waktu itu gue ada kawan gue, teman SMA gue, kantornya lagi nyari orang activation nih, activation event. Akhirnya gue lempar CV gue tuh, jebret. Langsung di interview sama bosnya besoknya, langsung masuk, ya kan? Gue juga, oh yaudahlah, gue coba nih, gue lihat lah. Gue inos di situ 6 bulan. IO juga? Itu IO juga, namanya Double Tip. Nah, gue 6 bulan tuh di situ tuh.
belajar tentang sistem. Ya sebelumnya belajar tentang sistem juga, tapi di situ gue bisa melihat sistem-sistem IO ya di internal kantor mereka. Kayak gitu. Akhirnya di tahun 2019 bulan Septemberan lah, akhir tahun. Oktober pokoknya antara akhir tahun ya, September, akhirnya ini kenapa gue nggak buat brand sendiri ya, karena gue ada beberapa peluang yang bisa gue kerjakan dan teman-teman gue juga mendukung, kayak gitu sih. Akhirnya ya gue bentuklah itu BCP Event. Kalau lo bisa lihat di Instagram itu lo BCP Event, lo lihat di sana kerjaannya kayak apa. Itu akhirnya 2009 akhir kebentuk, udah lagi semangatnya kan, lagi semangatnya semangat banget, baru ibaratnya baru bayi baru lahir kan, bayi baru lahir, semangatnya dikasih kerjaan yang luar biasa tuh. Kemarin gue nge-handle BNI Java Jazz Festival. Itu kolaborasi sama Trilogi. Nah kan dikasih kepercayaan itu, ya udah gue sikat, alhamdulillah sukses, udah COVID. Cancel berapa event tuh? Berapa event? 4 kalau nggak salah. 4 kalau nggak salah. 4. Pokoknya habis Java Jazz tuh ada beberapa event lagi yang ibaratnya udah prospeknya udah bagus, udah mau jalan, ada yang pitching ya kan. Wah langsung kepala tuh langsung pusing. Wah ada COVID ya kan. Alhamdulillah kemarin event yang terakhir tuh selamat tuh BNI Java Jazz. Itu alhamdulillahnya udah mulai juga tuh ya COVID ya. Itu udah mulai. Cuman di Indonesia belum. Iya. Orang pertama yang COVID ternyata dosen kita juga. Apa? Oh sih gitu. Bu Maria ya. Nah itu lu BCP lu ngajak siapa aja tuh Bob? Kalau lu kan base-nya kan di sistem sama manpower lah ya, manage ya, sama konsep. Apa lu ajak orang marketing yang ngerti klien-klien atau udah di lu semua tuh? Dari konsep, marketing juga. Kalau dibilang marketing sih, semua yang ada di tim gue ya belajar marketing semua, dalam arti ya menjual pada masing-masing relasinya ya. Jadi yang kita berusaha menjual lewat relasi kita masing-masing. Kalau bisa dibilang tuh BCP tuh benar-benar circle, awalnya tuh circle dulu kita, teman-teman kantor sih, teman-teman kantor kita yang lama sebenarnya. Akhirnya kebentuk di lingkaran ekosistem di daerah Jagakarsa. Jadi karena kantor gue juga di daerah Jagakarsa, teman-teman gue ada yang di Depok, ada yang di Jagakarsa juga rumahnya. Jadi ya kita akhirnya berkutat di daerah Jagakarsa lah. Nah kalau dibilang BCP sendiri itu ada yang bantu teman-teman, ada Nocturnal, SH, ada Ajak Ijik juga, Ajak Ijik Familia. Nah itu emang teman-teman basicnya teman-teman freelance gue juga sih beberapa. Nah kalau Nocturnal sendiri itu kuat di kreatif, ya kan. Kalau GSH kuat manpower di promotor. Nah kalau Ajak Ijik kuat untuk manpower di event-event lah, corporate kayak gitu. Nah BCP-nya sendiri ya kita kuatin di IO-nya sendiri nih, produksian, manage tim semuanya, kayak gitu, kurang lebih kayak gitu, Bon. Yang lingkup event apa tuh yang lu ambil tuh? Apa semua mulai dari eksekusi, apa dari konsep? Dari nol banget sih, kita ngerjain dari nol banget ya, dalam arti kita terima brief klien, ya kan? Kita brainstorming bareng, kita cariin konsep sesuai kebutuhan klien, kita manage sendiri, kita eksekusi sendiri, sampai akhirnya ya laporan ke klien lah. Kurang lebih benar-benar memang dari awal kita yang ngerjain kayak gitu. Nah untuk Java Jazz sendiri kan BNI udah kelihatan
banget tuh kan, paling depan lah ya, paling gede tuh bootnya. Nah itu Nah, persiapannya berapa lama tuh dari mulai pitching sampai eksekusi? jadi nah ini juga pengalaman yang sangat menarik ya buat Ah, BCP event. Jadi BNI Java Jazz itu waktu itu kita ikutan pitching di bulan Januari minggu kedua atau tiga gue lupa. ah, Waktu itu kita kolaborasi sama Trilogi. Trilogi punya kesempatan apa namanya terdaftar di BNI kan. ah, Akhirnya Mas Yoga ada partner gue juga Mas Yoga ngajakin gue lah akhirnya ngerjain bareng buat BNI Java Jazz. hmm, Nah di situ gue punya visi dan misi Bon karena ah, gue tuh ngikutin banget BNI Java Jazz dari tahun 2015. hmm, Wah ini seru banget nih eventnya, boot-boot produksiannya kayak seru banget. Nah tahun 2015 ikutin sampai tahun 2019 yang terakhir kemarin. Nah ah, akhirnya gue punya kesempatan di tahun 2020. Nah visi misi gue pertama itu sebenarnya pertama nih stepnya gue mendeliverkan proposal dengan baik dan sesuai kebutuhan klien. hmm, Nah itu alhamdulillah selama 5 hari, sebenarnya deadline-nya 7 hari. ah, Gue proses 5 hari buat proposal itu sama tim tuh. Kita buat proposal Benny Java Jefton ini 5 harian lah sama tim internal kita. Akhirnya semua yang dibutuhkan oleh klien ya kita sanggupi tuh di proposal itu dan banyak banget bootnya Bon. Boot iya, yang besar itu ada tiga boot yang seperintilan yang 6x3, 3x3, 2x2 tuh banyak banget. hmm, Jadi tantangannya keren banget sih kemarin tuh. Udah gitu kita maju presentasi tuh Bon, ya nah, kan? Presentasi ya anak bawang kan, maksudnya siapa hmm, sih nih? Ya kan? Lawan-lawannya gila-gila juga tuh yang sering hmm, apa handle Benny juga kan. Kita ibaratnya anak baru. hmm, Kita maju dengan konsep yang kita bawa tuh. Waktu itu kita ngusung Funky Buns. The Funky Buns Family kita usung, pokoknya ada beberapa kartun yang kita buat. hmm, Nah setelah itu maju 3 besar. Gue kaget juga nah, masuk 3 besar nih. Ada revisi desain. Sehari atau 2 hari kalau kurang lebih revisinya. nah, Maju akhirnya sampai ke BSD tuh apa sih namanya? Gue lupa. 3 besar jadi ini tinggal perang harga doang Bon. oh, Balik lagi budget nih. Secara konsep nih 3 besar ini udah oke lah udah ya, udah menjawab semua pertanyaan BNI sebenarnya hmm, ya kan. Nah, terakhir budgeting. Nah itu gue juga deg-degan tuh. Nah itu ah, gue sama tim sebelum berangkat e-auction namanya itu e-auction ya kita info ya kita udah sampai ke tahap ini nih 3 besar menang jadi rezeki nggak menang jangan kecewa. Nah akhirnya pas kita e-auction gue baru pertama kali pitching ah, bukan ya bisa dibilang pertama kali ya benar-benar dihargain banget sebuah kreativitas sebuah konsep yang sangat tinggi nilainya hmm, karena gue berhasil mengalahkan kompetitor kita. hmm, Waktu itu mereka harganya di bawah banget kita pokoknya harganya. Nah hmm, kita tetap stay tuh di angka segitu. Nah, akhirnya alhamdulillah kita dimenangin sama BNI karena ada 2 nilai itu antara nilai penilaian teknis sama penilaian harga. Nah kita ternyata menang. ah, Penilaian teknisnya kuat kita penilaian harga kalah sama kompetitor tapi karena emang di teknis dan kreatif kita kuat nah kita menang di situ cuman beda 0, pokoknya gue lupa 0, berapa gitu akhirnya akhirnya kita ditunjuk jadi pemenang tuh BNI Java Jazz. hmm, Nah itu startnya kita pitching bulan Januari minggu ketiga kalau nggak salah. Nah ketika present pun gue udah buat timeline yang ah, emang aman karena kan ya ini jadi apa ya jadi bukan rahasia umum apa ya ya ah, lu lihatlah beberapa tahun belakangan BNI kan ya minor-minor dikit lah bootnya maksudnya iya, nggak terlalu smooth. Nah ah, ada ketika nggak, kita ditunjuk ya lu tau kan beritanya lah ya iya, tentang BNI Java Jazz. sempet sebelahan Nah tuh di gue situ yang 2 tahun lalu apa sebelahan bootnya tuh, ya hmm, nah di situ
kita punya visi misi lain lagi tuh. Hmm. Menang udah, ya kan? 3 besar udah, menang udah. Akhirnya visi misinya adalah ngebalikin atau ngebetulin, bukan ngebetulin apa ya? Merubah Membuat image. BNI Java Jazz tuh apa ya? Dibilang berantakan juga enggak, apa ya? Smooth Ya lah ya. intinya smooth lah. Intinya smooth lah, ya kan? Hmm. Nah, akhirnya udah kita Februari awal kita udah produksi tuh, Februari minggu pertama atau minggu kedua, antara itu gue lupa, kita produksi dan alhamdulillah kliennya tuh approvalnya cepet. Nah itu yang bikin Oh. kita lebih cepat produksi tuh, karena memang Oh. konsepnya dari awal juga udah klien udah suka banget, jadi revisinya tuh benar-benar minor, jadi udah partial gue revisi, partial approval, tak tak tak, kurang lebih produksi di workshop tuh 3 minggu sampai menuju loading barang tuh. Loading berapa hari? 3-4 hari Loading ya? Seminggu? 5 hari kalau nggak salah, 5 kan hari. hampir seminggu Bon, karena boot yang besar kan loading duluan tuh. Apa yang besar berapa tuh? Dan 15 kali 15 double deck 15 ya. itu yang paling besar gitu. Dan itu alhamdulillah gue punya pengalaman yang sangat menarik ya, kita dan tim punya pengalaman yang sangat menarik buat ngerjain si BNI Java Jazz kayak gitu. Persiapannya sebulan lah kurang lebih kayak gitu. Alhamdulillah eventnya lancar, walaupun memang waktu itu hujannya juga lebat juga tuh, deras kayak gitu. Nah itu ide konsep apa tadi, funky bass. Funky Buns Castle. Itu Nah nanti lu bisa lihat di Instagramnya BCP tuh, ada tuh lengkap. munculnya dari mana tuh idenya tuh, konseptornya? Brainstorming Bon. Brainstorming sama tim internal kita. Mau kita angkat ini aja nih gitu ya. Jadi waktu itu konsep payung besarnya si Java Festival Production tuh doodle. Mereka kasih brief doodle. Nah akhirnya kita Funky Buns tuh munculnya terakhir tuh. Pertama kita buat karakter-karakter intinya. Karakter-karakter yang bisa merepresentatifkan si produk-produknya BNI. Nah akhirnya kita juga dapat arahan dari klien kan. Oh karakter ini coba dikasih nama lah intinya. Dikasih nama bla 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 semua. Akhirnya kita brainstorming kayak wah ini kayak seru nih Funky Buns. Nah akhirnya ya kita buat cerita juga di kerajaan, rajanya, ada ratunya, ada perdana menterinya. Jadi benar-benar dibuat jalan cerita kemarin. Gitu. Lengkapnya nanti bisa lihat di Instagramnya BCP Event. Gue belum posting videonya sih di YouTube. Ntar paling Tim desainnya berapa orang tuh, Bob? Tim 3D-nya berapa orang? 3D-nya ada 3 orang. 3 orang ya? Waktu ngerjain itu 3 orang 3D-nya. 2D-nya ada 2 orang. Itu in-house semua apa? Freelancer? Satu grup sama kita, Nocturnal. Itu lumayan. Jadi tuh di BCP, jadi tuh di BCP itu ada Nocturnal, ada Gesa, sama ada Ajak Family ya gitu. Ada bang. Jadi memang circle pertemanan juga nih Bon. Ya kita ibaratnya punya visi misi yang sama, akhirnya kita jalan bareng gitu. Kolaps lah ya, kolaborasi lah ya. Kurang lebih kayak gitu. Nggak kepikiran ini, COVID kan pada bikin virtual event. BCP sendiri gimana, ada ke arah sana? Kalau kita baru dapat briefnya doang Bon. Jadi dapat brief kliennya mau virtual conference. Nah itu nanti bulan akhir tahun ini lah, bulan Oktober. Jadi mereka biasa membuat wording of air, bisa dibilang nih wording, akhirnya dia mau dibuatin, coba tolong dibuatin semi off air lah atau semi online. Maksudnya secara wording ngebangunnya benar-benar real ya, ada stage, ada LED kayak gitu. Cuman secara sistemnya kita coba pakai broadcast system yang bisa ditonton ke masing-masing pesertanya. Kemungkinan yang datang hanya
penting kayak gitu untuk menekan kapasitas peserta. Untuk saat ini sih kita lagi bergerak di ke sana sih. Pergerakan kita lagi di sana. Pitching udah mulai lah ya. Udah banyak pitching nih. Udah mulai. Alhamdulillah udah pitching udah masuk nih. Tapi gitu. untuk Sekarang kan klien kan juga ngeliat nih Bon, maksudnya ngeliat dari regulasi pemerintah kan pasti kan. Mau mulai duluan, mundur, maju, mundur, nah, lagi nyari waktu yang pas kayak mereka. Sembari lihat situasi kan. BCP sendiri ada kepikiran mau ciptain event khusus sendiri, khusus event BCP? Sampai saat ini sih belum ke arah sana sih Bon. Belum ya? Sampai saat ini belum masih ya kalau untuk sana sih belum sih kayak gitu. Oke nih Bob, sebagai closing nih, mungkin ada teman-teman yang pengen bergelut di bidang event juga, mungkin ada pesan-pesan khusus buat dede-dede yang pengen mulai, apa dulu sih yang harus disiapin biar pas nyemplung tuh nggak kecewa gitu. Karena ada kan baru-baru yang harus masuk, kok gini amat, ya pulang malam ya kan, pagi udah standby lagi. Yang harus disiapin sebenarnya mental sih, mental kerja keras kayak gitu sih. Sebenarnya yang paling dasar banget ya, ini menurut gue ya, mental lu harus lu siapin ya kan, ketika lu cemplung di industri ini, karena memang dibutuhkan orang-orang yang sangat kerja keras banget sih. Karena ya balik lagi ya, kita jualannya jasa melayani, ya lu harus sebagai pelayan yang baik dan benar ya kan, pelayan yang bersertifikasi. Nah, waktu juga mesti diluangin juga tuh ya, waktu ya, karena kan di event kan waktu kan nggak kayak pekerja biasa kan, jam 9 masuk, jam 5 pulang. Iya. Soalnya kenapa? Ya karena klien lu kan pasti ngantor tuh jam 8 pagi ya, jam 8 pagi sampai jam 5 pagi. Mereka ngantor, kita ngantor, ya kan, buat tektokan. Mereka pulang, kita ngerjain revisi. Nah, ya kan? Mereka udah pulang, kita ngerjain revisi. Jadi emang bisa dibilang di event tuh 12 jam kayak juga kurang tuh jam kerjanya itu. Menurut gue ya 15 jam lah, minimal 15 jam tuh. Jam 9 ya kan. Belum lagi kalau kliennya di luar lagi kan, jam kerjanya luar tuh udah tuh. Iya. Berantakan dah schedule semua. Tapi kalau lagi nggak ada project sih, ya lu bisa agak lenggang tuh, bisa libur semingguan gitu kan. Tapi kalau lagi padat projectnya pasti ya pergi paling pagi, pulang paling pagi udah. Kalau lu ngebatasin kapasitas tim nggak BCP? Misalnya dalam bulan ini hanya sanggup mengerjakan 4 project nih. Misalnya ada project lagi tetap diambil atau gimana? Yang biasanya kan udah overload tuh semua tim-timnya tuh. Kalau untuk pekerjaan pasti kita juga berkaca sama kapasitas ya, Bon. Maksudnya kita akan mengerjakan di dalam kapasitas kita. Dalam arti kalau memang masih sanggup dikerjakan pasti kita kerjakan sih. Ketika udah overload biasanya sih rada di stop dulu. Stop dulu deh. Gitu. Nanti kalau udah agak yang dikit baru masuk lagi gitu. Jadi biar flow-nya juga enak. Karena kan juga kita kan butuh istirahat ya. Jadi namanya kerjaan tuh nggak ada habisnya. Kalau diikutin terus, gue yakin sih nggak ada habisnya. Tapi sekarang nih ada habisnya kerjaan gara-gara COVID. Apalagi kalau masih kerja sama orang kan, dituntutnya dealing mulu. Nah, kalau udah sendiri kan udah bisa ngatur sendiri ya kan. Iya. Oke, gitu, Bob. Thank you banget buat waktunya.
Bobby Jambu, gimana tadi? Gimana ke depannya? Ada planning-planning apa lagi? Kedepannya Masih kita nyiapin 2021 sih, langsung 2021 aja. Karena kan kalau 2021. untuk tahun ini kan, ya kalau untuk tahun ini kan udah kebaca nih sebenarnya sampai akhir tahun tuh Iya, hitung-hitungan bisnisnya tuh gimana udah kebaca ya. semua Ya lah kita ya. ya dibilang semua sih ya pokoknya beda lah dari tahun-tahun yang sebelumnya pasti. Nah, Nah kita lagi nyiapin langsung 2021-nya. Langkah-langkah strategi kita mau gimana kayak gitu. Gitu udah kita siapin dari sekarang. oke, sip-sip. Itu dia bincang-bincang kita sama Bobby Jambu. Buat Wong Edan yang terinspirasi boleh calling langsung ke BCP Event ya. Ada kontaknya ya Iya, di IG ya. IG, Instagramnya Facebook, BCP Event. YouTube ada. Instagram doang, Bon. Instagram. Instagram ya. Boleh lihat-lihat di Instagramnya BCP. Oke, thank you. Bobby Jambu. Sampai ketemu lagi. Sukses buat event-event kedepannya. Sukses buat timnya. Salam Wong Edan.